بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبه نستعين. الحمد لله على كل حال ونعمة. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Masya Allah, saya lihat di suasana ini Masya Allah banyak santri. Beberapa hari yang lalu juga di salah satu pesantren di Tasik. Jadi Masya Allah, senang jika melihat para tullabul ilm. Di sini antum dan antun, akhwat dan ikhwan, rata-rata di sini Masya Allah para tullabul ilm. Dan pasti tema yang mau ana sampaikan ini pada tahu semuanya. Ana yakin Insya Allah pada tahu semua. Cuman namanya kita manusia, ya, pasti perlu ada yang mengingatkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, lihatlah tafsir ayat itu, bagaimana Allah mengajak kita untuk selalu mengingat. Begitupun antara teman selalu mengingatkan kepada temannya, tadzkir, tausiyah, nasihah. Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik, ayyuhal ahibbah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat pertama adalah sahih dan nikmatul Islam, dan juga yang kedua nikmat kita salat subuh berjamaah, ya, di masjid yang mulia ini. Karena subhanallah, salat subuh ini belum tentu semuanya orang muslim bisa melaksanakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menekankan keutamaan ini dengan ada surat Al-Fajr, ya, wal fajr. Ini saking pentingnya salat Al-Fajr. Dan ingat, kalau kita merasa berat, ya, bangun salat subuh, ini salah satu sifatnya orang munafik, naudzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul saat tadi salat subuh, begitupun sekarang setelah salat subuh. Dan ada kabar yang luar biasa, kabar yang gembira dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-fajr fi jama'ah ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة." Paham nggak artinya? Paham? Belum? Sebagian mungkin paham. Artinya, teman-teman, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, alhamdulillah semua di sini salat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikrullah, mengaji atau kajian, baca Al-Quran, zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, azkar, hingga hatta tatlu' asy-syams, hingga matahari terbit. Kisaran jam berapa? Ya sekitar jam 6, itu dah matahari terbit. Maka apa janjinya Nabi kepada kita? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tam. Seakan kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Sehingga Nabi menekankan sempurna 3 kali. Belum tentu, ya teman-teman, belum tentu orang yang pergi haji dapat pahala sempurna, belum tentu. Begitupun orang yang melakukan umrah belum tentu mendapatkan pahalanya sempurna. Tetapi luar biasa yang kalian mendapatkan saat ini. Tapi kapan? Hadisnya ini juga, "Tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, tsumma shalla rak'atain." Kita juga salat 2 rakaat. Ya tadi lupa bagian tsumma shalla rak'atain. Jadi juga salat 2 rakaat, niat syuruk atau niat duha. Inilah yang kita mendapatkan pahala sempurna haji dan umrah.
Maka ini alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan nikmat ini. Jangan sampai ada yang merasa ngantuk tidur, tapi ista'idz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya enggak mau ngantuk. Saya tetap belajar. Di sini aktivitas masyaallah, kajian, tausiah dari para asatidzah sangat banyak. Manfaat dan ini luar biasa kesempatan buat antum di sini semua. Baik ayuhal kiram, tema pembahasan kita ini yaitu mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melaksanakan tema ini, ada nggak di sini yang tahu kira-kira amalan 3 yang abadi ini apa? Dapat hadiah nih. Saya bawa, kebetulan ada hadiah nih yang bisa menjawab, mendapat kurma Al-Qasim. Nah, kurma khalas Al-Qasim dari Saudi langsung. Siapa yang tahu? Tafadhal Ustaz. Yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Nah, harta yang diinfakkan. Masya Allah, ahsan. Tafadhal Ustaz. Dapat takbir. Tafadhal. Ini sampaikan nanti. Masya Allah. Berarti udah tahu, silakan di sini. Masya Allah. Baik, itulah yang tadi mungkin pakai bahasa Indonesia atau penjelasannya, tapi lafaznya dari Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, minas sahabah yang terkenal, hadisnya banyak, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqul idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Idza mata ibnu Adam, seandainya anak Adam, keturunan Adam meninggal, wafat, mati, semua hubungannya yang dengan dunia ini terputus. Dan kita semuanya di sini semuanya ibnu Adam, ya enggak? Ada yang selain ibnu Adam di sini? Karena mungkin ada orang yang bilang manusia itu bukan keturunan Banu Adam. Ada kan yang bilang gitu? Nah, keturunan siapa? Mungkin dianya itu yang bilang itu dia keturunannya. Ya, jadi itu salah, yang bilang keturunan monyet itu salah. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Insan itu ada. Ya, dan lafaz Bani Adam dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna Bani Adam," banyak dalam Al-Qur'an. Berarti ada Adam alaihissalam. Siapa yang bilang manusia dari keturunan monyet lah, dari keturunan apa? Ini semuanya khurafat, tidak ada asalnya, falsafah. Ya, tapi yang benar adalah Bani Adam. Ya, Bani Adam dari keturunan Adam alaihissalam. Dan bagaimana Adam langsung Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kita dari keturunannya. Dan semuanya Bani Adam akan mati. Ya. Bahkan seluruh makhluk akan mati. Ya, mungkin pada tahu di sini, kalau tadi setelah lihat ada lukisannya Ustaz siapa? Ustaz Dery Sulaiman. Ya, ada lagunya itu yang terkenal. Saya kurang hafal, semuanya orang mati itu. Yang apa lagunya itu? Orang kaya mati. Ya, ada hafal semuanya. Ya, jadi ini jelas bahwa semuanya kita akan menghadapi satu hal ini, yaitu kematian. Belum tentu orang akan menghadapi kesuksesan atau apapun, yang belum tentu orang menghadapi dia akan menikah. Misalnya ada yang bilang semuanya orang akan menghadapi nikahan, dia akan nikah, enggak tentu. Tetapi yang namanya mati itu seluruh orang akan menghadapinya. Bahkan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semuanya yang di muka bumi ini akan musnah. Hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah satu-satunya yang maha hidup. Kita sering baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy, maha hidup. Ya. Jadi saat kita meninggal, saat kita tidak ada di muka bumi ini, kita tetap akan bisa ada bekas-bekas kita. Ada amalan yang membuat kita ini tidak terputus. Betul, hubungan kita sama dunia udah putus. Orang yang punya istri satu, kalau dia udah meninggal,
udah mati, istrinya bisa dibawa nggak? Nggak bisa. Walaupun ada seorang istri yang bilang saya cinta mati kepadamu, sampai mati saya cinta. Ya udah kalau mati buktikan ikut bareng. Nah, nggak bisa. Yang punya harta sebanyak apapun harta itu, kalau orangnya mati bisa dibawa nggak? Bisa. Karena ada pernah sering lihat ada cerita yang meninggal dia dengan kendaraannya yang paling disukai dikuburin bareng. Bisa. Tapi bisa dimanfaatkan nggak dalam kuburan? Bisa nyetir mobil di kuburan, bisa belanja di kuburan, nggak bisa. Ya. Jadi walaupun bisa dibawa dalam kuburan tapi nggak bisa dimanfaatkan. Artinya terputus. Ya, apapun itu ada ikatannya dengan dunia terputus. Apa yang tertinggal saat kita udah wafat? Amalan-amalan kita. Tadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah udah meninggal belum? Udah meninggal. Udah 1000 tahun lebih meninggal beliau. Tapi nama beliau masih kita selalu mengungkapkan. An Abi Hurairah, an Abdullah bin Umar, ya, an Umar bin Khattab dan lain-lain. Ahadits yang kita baca setiap hari. Antum baca azkarus sabah, zikir pagi. Itu semua hadis ada riwayatnya. Siapa yang menyebutkan hadis itu? Dari siapa? Sahabat siapa? Ini yang namanya pahala jariyah. Mereka udah 1000 tahun lebih meninggal, tapi pahala mereka tidak terputus. Ini yang disebut amalan abadi. Sampai kapanpun, jika kita meninggal pun, zikir itu yang kita punya dari sahabat, kita nyampaikan kepada anak kita, akan jalan terus. Ya, amalan abadi. Kalau kita udah meninggal, kita hanya berharap satu kepada Allah. Berharap apa? Kalau kita telah meninggal, manusia ada harapan satu aja, minta kepada Allah. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia ini jika dia udah mati, kematian mendatanginya, dia minta kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kesempatan kepadaku agar saya kembali hidup lagi. Kenapa? La'alli a'malu salihah, agar saya membuat amalan baik lagi. Nah, inilah kalau orang yang meninggal, dia akan berharap kembali lagi. Dan sekarang kita alhamdulillah masih hidup. Teman-teman kita yang udah meninggal banyak, ulama kita yang meninggal banyak, mereka pun berharap kembali lagi. Karena ibadah yang mungkin yang mereka melakukan belum maksimal. Nah, kita ini yang masih hidup, maka maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu semua bahwa Allah menciptakan manusia dan jin di sini tujuannya satu, yaitu untuk beribadah. Ini tafsirnya tafsirnya ayah min syarril waswasil khannas, betul? Nah, berarti kalian pada ngetawain Samsudin ini. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah, doain aja. Ya, jadi ini tafsirnya qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas ayat ini, wa ma khalaqtu, Allah menyebutkan saya menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan teman-teman, kalau kita mau beribadah kepada Allah tanpa punya ilmu, bisa nggak? Tahu nggak caranya kita? Nggak tahu. Makanya pentingnya orang menuntut ilmu. Ya, bahkan ada hadis yang menyebutkan talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Talabul ilmi fariidah pada seluruh muslim. Ya, bukan kepada orang dewasa, seluruh muslim wajib, fariidah, kita harus belajar agar kita mengetahui gimana cara kita menyembah Allah. Menyembah ini ibadah, kalau ulama menafsirkan artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al wal a'mal. Segala macam yang baik dilakukan oleh manusia yang diridhain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya ibadah-ibadah yang mafruḍah. Ya, karena ibadah ini ada yang fardhah, ada juga yang nafilah. Fardhah itu yang wajib seperti salat. Ya, seperti yang arkanul Islam semua tahu. Ya, iqamis salah, ita'uz zakah, shaum Ramadan, ya, hajjul bait. Ini ibadah-ibadah yang fi'liyah, yang bentuknya dengan gerakan tubuh, yang fardhah harus kita melakukan. Kalau ada orang yang
tidak melakukan itu jahdan wa kufra, mengingkarin itu, maka dia orangnya hukumnya kafir. Kelakuannya dia kafir, perbuatannya kufur. Orang meninggalkan itu bukan meninggalkan melalaikan, tapi kufran, mengingkari. Tidak ada yang namanya salat dalam Islam, tidak ada yang namanya puasa, tidak ada. Ya. Karena ada di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangin orang-orang yang mengingkari zakat. Mengingkari zakat. Kenapa diperangin? Karena udah hukumnya hukumul murtad. Murtad yang keluar dari agama Islam. Ya. Jadi inilah kita pentingnya duduk di majelis ilmu. Saya pun masih juga menuntut ilmu, belajar dari ulama. Begitupun kalian ada ustaz-ustaz kalian, belajarlah ilmu agar mengenal bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi idza mata ibnu adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ada 3 amalan agar saat kita meninggal amalan ini tetap ada. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, harta yang diinfakkan. Nah, tapi harta yang diinfakkan di sini bukan segala infak. Dan semua kembali lagi kepada niat kita. Ya. Contoh yang paling sederhana. Ya, contoh yang paling sederhana, orang menyumbang, ada santri, ada seorang yang menyumbang untuk, saya mau infakkan 100.000 untuk bangun masjid. Sebenarnya 100.000 bisa nggak bangun masjid? Bisa kalau dibalik jadi 100.000 euro mungkin ya, tapi ribu nggak bisa. Tapi walaupun dia mengeluarkannya 100.000, 5.000 untuk bangunan masjid, dengan niatnya dia, kemudian dengan amanahnya orang di masjid menaruhkan untuk misalnya 5.000 cukup buat air ngaduk semen misalnya, dia pun akan dapat pahala yang jariyah. Jadi jangan meremehkan. Ya, walaupun bangunannya, walaupun kita hanya bagian dikit, gak harus membangun masjid seluruhnya baru mendapatkan sedekah jariyah. Karena walaupun bangun masjid sampai berapa ratus juta, 100 juta itu pecahan dari 5.000, 5.000 dari 1.000, semuanya uang dibangun untuk masjid misalnya, itu juga maksud sedekah jariyah. Begitupun kalau memberi makanan dengan niat kita, saya mau memberi makan ini buat para santri agar mereka taat dan agar mereka kuat dalam menjalani talabul ilminya. Dan santri makan, kuatlah tubuhnya, belajarnya semangat. Ini semuanya ngalir pahalanya kepada yang memberi makanan. Ya. Makanya afdhalu sadaqah, ya, dalam hadis yang lebih menjelaskan sedekah yang paling terbaik adalah suqya ma, memberi air. Ini amalan yang luar biasa. Memberi air ini, kalau niat kita untuk ini menjadi jariyah, pahala jariyah juga. Karena sumber kehidupan itu dari air. Ya, di sini aja dikasih juga air, nggak dikasih jus, nggak dikasih. Tapi jus juga dari air, ya, atau apapun dari air juga. Air ini juga suqya ma. Kita kalau lihat, mungkin yang pernah di sini ada yang pergi umrah, itu masya Allah, yang namanya suqyama, sedekah suqyama ini luar biasa mereka dilakukan di Saudi, di Makkah, di Madinah, di kota-kota yang lain. Setiap masjid pasti ada yang namanya suqyama. Ada yang pakai dispenser, ada yang pakai botol, ada kulkasnya, ada yang sekedar ditaruh di luar. Sangat banyak mereka dilakukan. Walaupun mereka menganggap dah ini harganya cuma setengah real misalnya air, tapi pahalanya luar biasa kalau niat kita ini untuk memberi kehidupan kepada orang. Karena air ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma' kullu syai'in hayy." Kehidupan itu semuanya asalnya dari air. Ya. Kalau segala makanan ada di dunia tapi air nggak ada, nggak bisa buat. Masakan apa coba yang tanpa air? Rata-rata masakan ada airnya. Makanya infak yang terbaik adalah air. Ini juga bisa menjadi pahala jariyah buat kita. Ada di Madinah Munawwarah salah satu bangunan yang luar biasa. Saya pernah melihat gedung di dekat Manthaqah Markaziyah. Ya, Manthaqah Markaziyah itu biasanya depannya Masjid An-Nabawi atau pintu belakang ada Bab Al-Malik Fahad. Yang pernah ke Madinah lihat ada bangunan-bangunan baru, ada tulisannya di sana waqf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada tulisannya Al-Malik. Al-Malik itu artinya pemilik. Nanti ada tulisannya Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
bangunan milik Utsman bin Affan. Itu ada tulisannya. Sekarang ada nggak Utsman bin Affan? Ada, udah meninggal. Udah lebih dari 1400 tahun beliau meninggal. Tapi kok bisa? Ini awal ceritanya teman-teman. Beliau mewakafkan apa? Sumur. Di suatu saat sahabat radhiyallahu anhum, mereka pas hijrah ke Madinah Munawwarah, ke Madinah Nabawiyah, banyaknya orang Islam, banyak orang yang masuk Islam, sehingga sumur yang ada di Madinah banyak yang kering. Sisalah ada sumur yang sampai saat ini, sampai detik ini sumur ini masih segar, banyak airnya, yaitu disebutin Bi'ru Raumah. Ya, Bi'ru Raumah. Dan kebetulan sumur itu yang subur banyak airnya milik orang Yahudi, milik orang Yahudi. Dan orang Yahudi baik nggak? Hah? Baik? Nah, sampai hari kiamat orang Yahudi itu nggak ada yang baik, kecuali kalau kita mengikuti mereka, baru mereka baik. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka nggak akan ridha dengan kita kecuali kita mengikuti mereka. Ini udah jadi janji Allah, dan Allah menyebutkan kita harus meyakini itu. Ya, harus meyakini bahwa nggak ada orang Nasrani, orang Yahudi, semuanya itu nggak ada yang baik sama kita. Mau berbuat baik mereka, kalau mereka berbuat baik ikhlas sama kita itu kalau kita mengikuti. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian teman-teman, saat mereka ini para sahabat radhwanullahi alaihim kesulitan mendapatkan air, mereka mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberi pertanyaan kepada para sahabat, "Man yashtari raumah falahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur Raumah ini, maka dia akan mendapatkan surga. Dan langsunglah Utsman bin Affan, sahabat yang terkenal kayaknya, Utsman bin Affan langsung mengangkat tangan dan bilang, "Ana ya Rasulullah, saya yang akan membelinya ya Rasulullah." Masya Allah. Inilah fastabiqu al-khairat, berlomba-lomba kebaikan. Mau dengan jannah, dapat jannah, ya udah. Karena tujuan kita di dunia ini, ya, taban tentu dengan ibadah, tujuan kita pada akhir kita nanti maunya kemana sih? Pasti surga. Udah, tujuan kita ini mau masuk ke surga, mau sukses bisa masuk ke surga. Orang capek-capek ibadah, orang capek-capek melakukan perintahan Allah, meninggalkan maksiat Allah, hanya mau masuk surga. Maka di saat Nabi menyebutkan siapa yang beli sumur ini, maka dia akan mendapatkan surga, yaitu kesempatan yang luar biasa. Dan kalau Nabi janji, pasti akan terjadi. Tak mungkin mengingkari janji. Langsunglah Utsman bin Affan mengangkat dan mau membelinya. Tetapi jahatnya orang Yahudi ini, agar dia sumurnya itu nggak dikuasain semuanya oleh Utsman, dia bilang, "Saya menjualkan kamu tapi dengan setengahnya aja." Gimana pembagiannya? Sehari milik Utsman, sehari milik orang Yahudi. Saat di harinya Utsman memberikan ini gratis kepada siapapun, maupun orang Yahudi ataupun orang Muslim, para sahabat, dibagiin gratis. Di harinya orang Yahudi dijual atau gratis? Jual. Nah, kira-kira yang banyak datang di harinya siapa? Di harinya Utsman. Ya, berarti dari zaman dulu sampai sekarang orang suka gratis. Ya. Jadi larislah di harinya Utsman. Banyak yang datang ngambil air. Di harinya miliknya orang Yahudi nggak ada yang datang, sepi. Dia ngeluh. Nah, ya udah Utsman, di hari saya nggak ada yang beli, saya nggak laris, saya jualin aja kepada kamu semuanya. Ya udah, Utsman mengeluarkan berapa sisanya dan membayarkan. Kemudian Utsman bin Affan mewakafkan sumur ini buat lil muslim, buat wakaf, diwakafkan untuk orang yang mau minum gratis. Lalu gimana kisahnya kok sampai sekarang wakafnya itu masih ada? Sampai saat ini pun pahalanya Utsman masih berjalan. Di tempat sana ini, dia di sekitaran tempat namanya Awali, tempat tertinggi di daerah Madinah. Ada sumurnya di sekitaran situ. Itu terkenal ada pohon-pohon kurmanya. Dari mana sumber pohon kurma di sana? Kok bisa ada pohon kurma? Mulainya dari sumur ini. Sumurnya ini subur, banyak air,
Siraminlah ke pohon-pohon kurma, adalah kurmanya dijual, menghasilkan uangnya itu bisa diolah untuk sampai bisa bangun hotel dan sampai untuk mengurusin Masjidil Nabawi. Jadi yang antum melihat Masjidil Nabawi di Masjidil Haram di Mekkah, dari mana itu hartanya? Sampai megahnya besarnya seperti itu. Kita lihat aja orang gimana. Ya, pasti ini semuanya ada yang namanya wakaf. Di depan Masjidil Haram, Masjid di Mekkah, itu ada namanya wakaf gedung jam. Kalau lihat gedung Zamzam. Itu namanya wakaf Al-Malik Abdul Aziz. Ada tulisannya. Kalian perhatiin, lihat ada wakafnya King Abdul Aziz. Gimana wakafnya, untuk apa? Setiap orang ke situ bayar, tapi biayanya ini untuk mengolah Masjidil Haram. Masjidil Haram bisa seluas itu, bukan dari sebut visa umrah, bayarnya mahal, visa haji. Kalian kalau melihat visa umrah, sekarang kurang tahu ya. Tapi sekitar tahun 2018-19 free, gratis. Lalu kalau umrah bayar, yaitu untuk biaya yang lain, ya, seperti hotel, seperti pesawat. Makanya umrah di Indonesia ini termasuk harganya nggak mahal. Dibanding haji pun juga nggak begitu mahal. Dibanding kalau kita pergi sendiri. Ya, saya pernah melihat sendiri kalau saya pergi pakai pesawat, ya, sendiri nggak pakai umrah, itu pulang pergi udah 15 juta. Ya, 15 juta. Belum hotel, belum. Kalau kita pergi umrah di saat itu tahun 2000, sekitar 2018, ya, itu masih angka 18-20 juta. Sekarang paling 25 gitu. Berarti kalau dipikir-pikir, kok murah. Ya, jadi umrah itu nggak mahal. Biaya hotelnya itu yang luar biasa. Jadi Masya Allah, ya tadi kita melanjutkan yang wakafnya Uthman. Sampai saat ini Masya Allah, Uthman ibn Affan memiliki hotel yang bagaimana dananya ini dibagi setengahnya untuk orang-orang aitam, masakin di kota Madinah, dan setengahnya lagi untuk mengolah tempat lain. Sehingga sampai saat ini pahalanya Uthman sampai jalan terus pahalanya. Boleh kalau kita mati tentu akan kita menghadapinya, tapi jangan sampai amalan kita juga ikut mati, berhenti di saat kita mati udah tidak ada amalan, jangan sampai. Ya, jadi itu yang pertama tadi, sedekah jariyah. Contoh dari ini tadi adalah Uthman bin Affan. Kemudian kedua yang teman-teman adalah ilmun yuntafa'u bihi. Tujuan saya menyampaikan ini, ya ini ilmu agar kalian bisa manfaatkan. Begitupun saya memanfaatkan. Dan begitupun kalian ke depan saat menjadi seorang dai, tujuan kalian juga itu, agar jangan sampai saya meninggal nggak punya amalan jariyah. Ya, jadi Masya Allah, setiap ulama, setiap para duat memiliki ini, ilmu yuntafa'u bihi. Tapi jangan lupa, semua ini ada dua syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua syarat ini? Ini catat nih, pentingnya. Apa syarat agar semua ini amalan tadi diterima oleh Allah? Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Kita harus ikhlas. Jangan sampai di dakwah kita ini tujuannya duniawi. Ya, di sini masih ada anak muda, saya mau naik di panggung, mau dakwah. Kenapa tujuannya apa? Biar ada si akhwat itu tertarik dengan saya nikah. Nah, ini tujuannya, ini udah bukan ikhlas lagi ini. Ya, ada tujuan duniawi. Tapi kalau yang namanya ikhlas adalah menyempurnakan niat. Kenapa saya berdakwah? Kenapa saya naik panggung dan mulai latihan agar gimana saya menjadi dai? Agar mendapatkan ridha ilahi, agar Allah meridhain kita. Ya, ini ikhlas. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap amalan kita jangan di luar ajaran Nabi Muhammad. Jangan di luar. Tapi semuanya harus ada ajarannya. Saya nanya nih, Islam, agama Islam ini sudah sempurna atau masih ada kurangnya? Sempurna. Sebagaimana Allah menyebutkan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Islam sudah penuh. Tidak perlu kita tambah-tambah lagi. Lah salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu. Sedikit
mau deh kita lebihin, ada sholat subuh, setelah sholat subuh sampai sholat duhur waktunya panjang, kayaknya harus ngisi waktu sholat baru deh, yang sholat fardu. Ya, bilanglah sholat wusta misalnya, ini fardu, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, melebihi dari agama Islam nggak boleh, karena Allah menurunkan agama Islam ini udah sempurna, penuh. Akmaltu udah kamil itu penuh, sempurna. Ya, ini yang disebut mutaba'ah. Puasa sampai maghrib, ada yang bilang sampai maghrib dikit, atau sampai maghrib kelamaan, dah kita puasanya sampai asar aja. Nah, ini nggak boleh. Ini perbuatan di luar syariat Islam. Ya, ini dua syarat yang penting. Setiap ibadah kita, maupun yang tadi sedekah jariyah ataupun ilmu yang bermanfaat, ini harus ada dua. Ilmu yang jangan sampai mengadakan ilmu atau agama yang baru, atau agama ajaran-ajaran yang baru tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Ya, ilmu yuntafa'u bih. Ini tugasnya para da'iyah. Ya, yang bagaimana antum di sini semuanya pasti ada tujuannya itu. Kenapa seorang santri, seorang anak mau sekolah? Untuk mendapatkan ilmu. Untuk apa ilmu ini? Ada dua. Untuk mengangkat kejahilan diri sendiri. Kita semuanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Udah pintar belum? Allah menciptakan kita ini udah pintar, udah paham segalanya atau enggak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita ini, kita jahil, tidak tahu apa-apa. Kalau kita enggak belajar, kita enggak akan tahu. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian gimana kita belajarnya? Yaitu gimana kita menjadi orang berilmu? Dengan kita belajar. Maka saat kita belajar menuntut ilmu, tujuannya dua, mengangkat kejahilan diri sendiri, kemudian mengangkat kejahilan orang sekitar kita. Ini yang disebutkan dakwah. Dan perintahan Nabi, ballighu anni walau ayah. Sampaikan, ini dakwah. Ya. Kalau di sekitar kita banyak orang jahil, kita harus senang. Senangnya apa? Kita bisa mendakwahin. Jangan sampai kita malah tertarik dengan mereka sehingga kita yang berubah mengikuti orang umum. Ya. Tetapi gimana caranya agar mereka merubah diri mereka jadi seperti kita, yang kita udah sering duduk ikut kajian, yang bagaimana kita sering ikut acara-acara yang bermanfaat. Apalagi Masya Allah, lembaga ini yang terkenal ya di Indonesia. Banyak dari asatidzah, ustadz-ustadz yang dari Jakarta datang ke sini untuk nyebar. Dan Masya Allah, masyarakat Yogyakarta banyak para mahasiswa yang mereka tujuannya untuk mengambil ilmu. Pesantren pun di Jogja banyak banget. Tujuannya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu tujuannya apa? Mengangkat kejahilan diri sendiri dan mengangkat kejahilan orang lain. Ya, ini yang disebutkan ad-da'watu ilallah. Nah, kira-kira kalau orang menjadi da'i, itu kita akan mendapatkan hal yang enak atau ada duri-durinya? Ada duri-durinya. Ya. Contoh kita, qudwah kita dalam hal ini adalah siapa? Rasulullah SAW. Seorang yang da'i, seorang yang diutuskan oleh Allah agar menyampaikan kepada umatnya. Beliau di saat beliau dakwah, apakah mendapatkan istilahnya orang mengasih bunga atau mengasih penghargaan dan lain-lain, itu semua enggak? Ya. Sehingga beliau sendiri diusir dari kampung halamannya. Bayangin antum diusir dari kampung halamannya. Berarti antum apa? Keluar dari rumah, keluar, jauhin orang tua, jauhin keluarga besar, pergi ke tempat yang asing dan baru. Itu berat gak buat kita? Berat. Makanya seorang da'i, jadi antum harus siap. Nanti saat antum di lapangan menjadi seorang da'i, harus siap. Kita ini gak akan menghadapkan hal yang enak, yang dalam pandangan kita, kalau kita jadi da'i dapat uang, dapat jabatan, dapat. Ini niat kita udah rusak. Tapi tujuan kita yaitu kita mau mengajak orang agar dia juga tahu agama Islam ini.
Karena ilmu agama ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal kiram, inilah, lihat kita kisahnya Nabi. Mungkin banyak di antara kita udah pernah belajar sirah Nabi. Bagaimana beliau saat diusir dari Makkah, pergi kemana? Itu pas hijrah, sebelum hijrah ke Taif. Gak naik mobil dan gak naik unta, pas itu jalan kaki. Berapa kilometer? Sekitar 85 kilometer. Berhari-hari artinya hijrah ke sana. Apa tujuannya Nabi? Mencari orang yang beriman kepadanya. Udah, beliau harapannya agar mendapatkan orang Taif yang beriman kepada Nabi. Ternyata pas beliau di sana tidak mendapatkan yang Nabi berharap. Lihat, ini orang yang dicintai oleh Allah kena musibah. Berarti yang kita harus pahamin, orang yang kena musibah itu bukan berarti Allah benci dengannya. Jangan ada keyakinan itu. Karena dalam hadis Nabi juga menjelaskan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai hambanya itu dengan memberinya musibah, ujian. Karena ujian ini menghapus dosa. Setiap kita sabar, hapuslah dosa kita. Sehingga kita temu Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita meninggal, dosa kita udah bersih. Kalau dosa kita udah bersih, maka jannah adalah tempat kita. Ya. Jadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif, malah dilempar pakai bunga. Iya. Betul, ada yang gini, ya, dilempar pakai bunga. Gimana nih? Tahu ceritanya enggak? Dilempar pakai batu, teman-teman. Bukan batu kerikil kecil-kecil, batu besar-besar. Sehingga di ceritanya itu disebutkan apa? Sehingga batu di depan, di belakangnya Nabi semuanya terpenuh dengan batu, dan kakinya Nabi berdarah. Dan saat itu Nabi SAW ada sahabat bersamanya itu Zaid, sampai kepalanya berdarah. Dilemparin batu. Kemudian Nabi merasa keberatan, bang. Jalanlah sampai Nabi seperti pingsan, dan saat Nabi pingsan, terbangun, ada awan di atasnya, ternyata di situ adalah Jibril. Dan Jibril alaihissalam bersama dengan malaikatul jibal yang mengawasin gunung. Jibril alaihissalam menanya kepada Rasul, saya diperintah oleh Allah datangin kamu, Allah mendengar permintaanmu. Karena saat itu Nabi mengeluh atau seperti mengeluh kepada Allah. Hadisnya panjang, yang bagaimana ucapan dan doanya Nabi, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa hali wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Nabi mengeluh pada Allah, ya Allah, keadaanku lemah. Bagaimana saya menghadapi orang-orang yang tujuan saya untuk mendakwahi mereka, tapi mereka malah melakukan itu kepada saya. Ila akhir hadis. Datanglah Jibril dan malaikatul jibal. Malaikatul jibal menanya kepada Rasulullah, kalau engkau ya Rasulullah memerintahkan kepada saya agar saya menumpuh atau menghancurkan mereka ini, orang-orang yang Taif, saya akan melakukan itu. Tetapi inilah seorang yang gak ada lawannya dalam kesabaran. Apa jawabannya Nabi? Mau gak? Ya wahai malaikat, hancurlah mereka karena mereka telah melakukan itu kepada saya. Itukah jawaban Nabi? Bukan. Tapi Nabi menyebutkan, la, tidak. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man yu'minu billah. Tidak, saya tidak berharap itu. Saya berharap agar dari keturunan mereka ini, Banu Thaqif, suku mereka dari Banu Thaqif, orang yang beriman kepadaku. Itu harapan Nabi. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi. Dan subhanallah, saat itulah ada salah satu orang yang beriman. Saat Nabi sendiri, ada salah satu anak atau dua anak dari Rabi'ah, namanya Utbah dan Syaibah. Dua orang ini, Utbah dan Syaibah, ini orang paling jahat terhadap agama Islam, jahat kepada Nabi. Saat itu merasa kasihan lihat keadaan Nabi begini, belum makan,
Utbah dan Syaibah memanggil budaknya, namanya Addas. Addas ini dari orang Irak, Biladun Nainawa. Memanggil dia Addas, kasihkanlah ini anggur-anggur kepada orang itu. Datanglah Addas ke situ dan memberi makannya, ambil ini. Saat Nabi sebelum memakan menyebutkan Bismillah. Kemudian Addas nanya, demi Allah saya belum pernah melihat ada orang-orang itu yang Banu Thaqif menyebutkan kataan itu. Kemudian Nabi nanya kepada Addas, ya Addas, min aina ant? Engkau dari mana wahai Addas? Min biladi Nainawa. Saya dari biladi Nainawa, Irak. Kemudian Nabi menyebutkan min biladi Yunus as-Salih. Ada seorang terkenal Yunus ibn Matta, orang yang saleh. Betul, gimana kau taunya? Intinya pada akhir cerita Addas ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan mencium kepala dan kakinya Rasulullah. Kemudian kembali ke pemiliknya, yaitu adalah Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah, kita lihat ini kenapa nih, apa yang terjadi kepada Addas kok sampai mencium orang yang istilahnya musuhnya kita. Addas menjelaskan, ini orang yang paling mulia, belum pernah saya menghadapi orang seperti itu, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Subhanallah, di saat itu langsung ada orang yang beriman kepada Rasulullah. Khulasah dari cerita ini adalah, kalau kita berdakwah jangan sampai putus asa. Kita akan menghadapi banyak duri, tapi kalau kita istiqamah dalam dakwah kita, insya Allah menghadapi apa yang kita mau. Kita tuh mau apa saat kita dakwah? Mau orang mengikuti kita, mau orang mengikuti agama atau mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran sunnah, mengikuti ajaran Al-Quran. Itulah tujuan kita saat orang berdakwah. Dan pada akhirnya akan menjadi ini semuanya amalan jariah buat kita. Antum di sini masanya banyak ada Al-Quran. Antum selalu setiap hari mengajar Al-Quran. Ustaz antum di sini yang mengajarkan Al-Quran, tujuannya itu agar amalan ini yang saya mengajarkan mereka, misalnya yang dari jauh mengajarin santri, tujuannya untuk mendapatkan pahala. Pahala Al-Quran yang luar biasa, teman-teman. Kita baca hanya satu ayat aja pahalanya kalau kita hitung-hitung sulit, pusing. Ya. Di salah satu hadis yang Nabi menyebutkan, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf wal harfu bi 10 amsalha. Alif lam mim, tiga huruf ini pahalanya bukan 3. Sehingga Nabi menyebutkan wal harfu, satu harf a itu 10 kebaikan. Alif lam mim aja 3 ini pahalanya 30 kebaikan. Jadi pahalanya luar biasa kalau kita pelajari Al-Quran. Pahala ustaz ini luar biasa saat mengajarkan kalian. Dan kalian pun akan kembali ke kampung halaman atau di sekitaran kalian mengajarkan teman-teman, itu juga pahala luar biasa. Karena orang yang terbaik di muka bumi ini, yang bagaimana Nabi menjelaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ingat, kalau kita mempelajari Al-Quran, kita menjadi ahlul Quran, itu tidak mudah. Agar kita mendapatkan pahala ini tidak mudah. Jadi jangan sampai kita merasa dirinya, aduh, saya udah baca Quran tadi banyak, pahala saya udah banyak, berarti saya melakukan dosa yang lain aja dulu dah. Jangan. Ya, tapi sebanyak apapun yang pahala kita, dosa kita juga lebih banyak. Dan pahala belum tentu kita akan mendapatkan, karena ada syarat-syaratnya. Mau kita menjadi ahlul Quran, syaratnya kita harus memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita kalau lihat para salafus salih, para sahabat, mereka menyebutkan la yatajawazuna al-'ashr ayat hatta ya'malu ma fiha. Mereka tidak melanjutkan 10 ayat kecuali telah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Mengamalkan. Ya, nanti ada yang menafsirkan, ya udah dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu." Oh, pada hafal semua di sini. Ya, udah saya mau mengamalkan itu dah.
Nah, jangan sampai berhenti fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba. Udah deh, saya mau 3 4. Ya udah deh, mengamalkan dulu, mau nikah dulu 4. Ingat ayat setelahnya. Fa in khiftum alla ta'dilu wahidah. Yang namanya orang jadi orang yang adil itu berat. Gak gampang. Kalau kita menikah 2 3 4, ini sunnah atau wajib? Ini sunnah. Ada yang bilang wajib, ini istrinya nggak di sini kayaknya. Ini sunnah, ya. Tapi bisa jadi haram. Bisa jadi haram, hati-hati. Ya, bisa jadi haram. Kapan jadi haram? Kalau dia tidak bisa melakukan keadilan, nggak bisa adil. Berbuat adil itu hal yang wajib atau sunnah? Wajib kita adil. Nah, lihat, jangan sampai kita masuk ke yang sunnah tapi kita melanggar, kita nggak jadi adil, malah yang ada kita dosa. Ya. Jadi memahami ayat itu harus dari seluruhnya. Jangan baca sekian, diamalkan ini tapi nggak lihat yang sisi yang lain. Kita harus lihat dari semua sisi itu. Ya. Jadi harus memahami Al-Quran agar kita menjadi ahlullahi wa khassatuh. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini sebagai keluarga Allah. Tapi kapan itu? Kalau kita yang memahami Al-Quran. Di sini saya lihat di Indonesia rata-rata Quran mushafnya ada terjemahnya. Nah, saat antum mulai menghafal Al-Quran, jangan hanya untuk menghafal, niatnya untuk setoran. Udah, enggak. Percuma kalau kalian capek-capek. Hafalnya mau menghafal, mengulangi berkali-kali tapi niatnya hanya untuk menyetor. Tapi niatinlah ini semuanya lillahi ta'ala, agar saya mendapatkan ridha ilahi, agar Allah meridhai saya. Bukan untuk hanya menyetor setoran, ini hanya untuk ya biasa aja, untuk agar guru ini membantu saya dalam memperbaiki kalau kita bacanya salah. Jangan sampai kita belajar untuk mendapatkan ijazah. Nah, ini hal yang punya ini nanti. Kalau tujuan kita untuk mengejar akhirah, kita akan mendapatkan dunia dan akhirahnya. Ya, ini hadis Nabi. Nabi menjelaskan, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia ini jadi targetnya dan tujuannya, maka Allah menjadikan dia ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allah menjadikan kemiskinan dan selalu itu di matanya dia. Jadi dia tidak akan menghadapkan kesuksesan. Wa man kanatil akhirah hammah, ja'alallahu ghinahu baina yadayhi. Kalau orang tujuannya, targetnya mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia juga. Kita baca, ngaji Al-Quran, tujuannya agar Allah ridha kepada kita, agar kita dapat pahalanya. Insya Allah Allah akan memberi kepada kita juga, Masya Allah, ijazah dan nilainya bagus, dapat syahadah tafawuq, dia menghafal Al-Quran, hafal 30 juz ya. Jadi ini Masya Allah berat. Dan berat bagi kita, bagi santri, bagi orang yang memegang Al-Quran, itu udah jadi beda dengan orang yang lain. Karena sekarang ini banyak orang yang hafil Quran, banyak 30 juz, tapi nggak banyak orang yang menjadi penampilannya seperti orang ahli Quran. Karena orang kalau udah membawa Al-Quran ini harus menjaga dirinya. Jangan sampai dia memegang Al-Quran tapi bergaulannya salah gaul, tidak berdakwah, tidak menyampaikan agama Islam, tidak mengajarkannya. Ini bahaya. Ini Quran bisa menjadi hujjatun alaih. Hujjah itu jadi celaka buat kita. Setiap kita menjadi ahli Quran, mempelajari Al-Quran, harus menyampaikan kepada orang yang lain. Sikap kita harus berubah, akhlak kita harus berubah. Kita harus menyebarkan assalam kepada orang lain. Mungkin orang lain yang akhlaknya yang istilahnya dibilang kurang ajar atau nggak sopan, kita jangan sampai meniru mereka. Kita menghadapkan dari antara orang-orang yang awam yang tidak paham agama dengan hal yang misalnya mereka tidak sopan sama kita, kita jangan menghadapkan itu kepada mereka. Tapi dibaliknya dengan kebaikan. Itulah cara Islam, dan itulah yang dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita diejek, kita ledek, diapain, jangan kita membalas dengan itu, dengan kedendamkan. Tapi qalu salama, udah salam. Salam itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya peace.
kenyamanan, ketenangan. Assalamualaikum. Menyebarkan dengan salam. Ya. Di sini misalnya di Jawa khususnya lebih banyak ya kalau kita melewatin jalan mengucapkan apa biasanya? Mau lewat, kalau di Sunda kan punten. Kalau di sini apa? Amit. Suwun. Amit. Amit. Baru dengar kalau amit. Kalau amit kan ya amit-amit gitu. Nun sewu. Ya kan? Daripada nun sewu ini kalian bisa mengganti dengan Assalamualaikum. Ya, insya Allah rata-rata orang bisa menjawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bahkan orang kafir pun bisa Pak nyebutin. Tapi jangan kita mulai kalau sama orang bukan Muslim, jangan kita mulai dengan Assalamualaikum. Ya, biarlah mereka kalau mulai kita bisa menjawabnya Waalaikum. Nah, kalau orang kafir boleh, tapi rata-rata di sini bukan orang kafir. Kita nyebutkan negara Indonesia ini lebih dari 80% Muslim. Berarti di sekitar kita rata Muslim. Menyebarkannya dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau enggak menjawab ya itu urusan dia sama Allah. Kalau menjawab alhamdulillah, berarti dia mendoakan kita. Ya, mendoakan. Kita nyebutkan Assalamualaikum, kita mendoain dia Waalaikumsalam, dan juga buat kamu mendoakan kita. Ya, itu kita harus membiasakan, membudayakan Assalamualaikum. Karena dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan afshus salama bainakum, sebarkanlah assalam di antara kalian. Jadi teman-teman, ini adalah tadi poin yang kedua dari, atau amalan yang kedua dari kalau manusia mati. Apa tadi? Ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi jangan lupa ini lebih banyak tugas antum di sini. Tujuan antum belajar ya karena ini. Ya, mungkin sedekah jariyah tadi keberatan, saya nggak punya uang, saya lebih butuh. Ya udah, lihat yang kedua, ilmu yuntafa'u bi. Nggak ada alasan lagi kita nggak mendapatkan amalan yang terus mengalir. Ya, karena bisa. Satu nggak bisa, bisa yang kedua. Dua nggak bisa, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Tujuan orang tua kalian pasti itu juga. Agar anak saya jadi anak yang baik, rajin agama, dan akan memberi syafaat di hari kiamat kepada orang tuanya. Itu pasti tujuan orang tua. Apalagi di sini masya Allah masih ada yang muda banget, ada yang terlalu muda. Ya. Jadi inilah tujuannya pasti. Mendapatkan anak yang baik yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau anak udah jadi saleh, pasti dia akan tahu Al-Quran. Karena saleh di sini artinya bukan hanya sekedar baik. Karena kalau istilah baik ini banyak, maksudnya baik apa di sini? Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menafsirkan as-salah artinya adalah al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang saleh ini ada dua macam. Yang pertama, yang dia senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah, salat, zakat, ini kewajiban dia, dan juga terhadap makhluk, terhadap sesama hamba. Yang disebut di sini artinya apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungannya sama Allah baik, dia menjalani ibadah, dia tidak pernah meninggalkan salat fardhu, kemudian dia juga akhlak dan muamalahnya kepada sesama manusia baik. Baru inilah yang disebut waladun salih atau orang yang saleh. Kalau orang baik, dia masya Allah amanah, jujur dan lain-lain, semua sifat kebaikan kepada manusia, top, bagus. Tapi sholat bolong-bolong, kadang-kadang ya, subuh sholat, besok subuhnya nggak sholat, bukan sholat di rumah tapi nggak sholat sama sekali. Nah, ini disebut saleh nggak? Nggak disebut saleh, karena saleh ini yang benar-benar dia mentuntaskan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan ini, ya udah menjalani. Baru di sini disebut saleh. Dan ini tugasnya berat. Jadi kalau seorang orang tua mau memiliki anak yang saleh atau mau punya anak yang baik yang saleh, ini tugasnya berat karena dia akan
melewatkan banyak ujian. Dan gak semua orang bisa sukses dalam pendidikan itu. Kita lihat kisahnya Nabi siapa yang anaknya gak saleh? Nabi Nuh misalnya. Nabi Allah Nuh. Ya. Sehingga anak-anaknya ditenggelamkan. Ini seorang nabi, apalagi manusia. Tapi sebagai manusia harus tetap berusaha untuk gimana memperbaiki anaknya. Dan begitu pun Nabi Nuh juga. Dalam ayat Nabi mengajak anaknya, tapi anaknya yang melawan dan membantah. Dia tidak mau diajak sama Nabi Nuh. Dia katanya mau ke pohon, pas mau tenggelam pohon, mau ke atas gunung, sehingga tenggelamlah. Ayat-ayat Al-Quran ini banyak cerita dan banyak motivasi untuk kita agar gimana caranya mendidik anak. Kita lihat surat Luqman. Surat Luqman ini surat yang saya sering menyebutkan surah yang harus dihafalkan oleh orang tua. Bukan sekedar dihafalkan, tapi dipahamin arti-artinya. Ya. Di sini Luqman sering memberi nasihat kepada anaknya. Nasihat pertama, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, ini dakwahnya pertama Nabi Luqman kepada anaknya, mengajak anaknya. Yang paling dosa, yang paling bahaya adalah kesyirikan. Makanya ini memberi perhatian kepada anak. Hati-hati jangan sampai engkau berbuat syirik. Ya. Karena ini juga syirik ini salah satu sab'al mubiqat. Sab'al mubiqat itu ada 7 hal yang bahaya yang akan kita masuk neraka sebab dari 7 ini. Pertamanya adalah asyirku billah. Syirik ini adalah yang paling pertama yang Nabi menegaskan. Kemudian di hadis yang sama ini yang kedua adalah as-sihr. Sihr itu apa? Kedukunan. Sihr. Ini yang juga lagi sekarang banyak ya ramai terkait dengan sihr, kahana dan i'raf. Ini semuanya hal-hal yang naudzubillah, perbuatan yang sangat dosa yang akan orang yang melakukan itu masuk ke neraka. Salah satu hadis yang Nabi nyebutkan, man ata kahinan aw 'arrafan fasa'alahu bima yaqul lam tuqbal lahu salata 40 yauma. Ini sekedar kita mendatangi seorang dukun, menanya ya, enggak percaya tapi cuma menanya, dosanya itu naudzubillah sampai sholat kita 40 hari enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, kalau kita percaya dengan ucapannya seorang kahin, orang yang mengaku-ngaku dia mempunyai ilmu gaib atau disebut ilmu laduni atau ilmu apa, ya, dia bisa membaca, meramal dan lain, percaya nggak kalian? Meramal itu hati-hati, nggak boleh kita percaya. Ini semuanya ilmu gaib yang Allah sendiri nyebutkan, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib. Allah Maha mengetahui ilmu gaib dan nggak ada yang lain. Sehingga Nabi Muhammad pun tidak memiliki ilmu ghaib. Nabi menyebutkan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Andai saya memiliki ilmu ghaib, saya akan melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, apalagi manusia biasa yang mengaku-ngakunya dia bisa meramal, dia bisa apa. Ini naudzubillah, semuanya kebohongan. Ini semuanya hati-hati. Ini yang lagi sekarang trending di masyarakat, yang lagi viralnya di masyarakat. Kita harus mendakwahin hal-hal yang seperti ini, mengajak orang-orang hati-hati. Kita ini dah dilarang keras sama Nabi. Kalau kita mendatangin aja kepada mereka, salat kita nggak diterima selama 40 hari. Kalau kita percaya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kita telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, naudzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dari kesihiran, dari segala dosa-dosa yang besar. Kemudian teman-teman, ya, tadi udah waladun salih ini. Ada juga wasiyahnya Luqman. Ya bunayya, apa ayatnya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian ada ya bunayya aqimis shalah. Nah, ini juga di kisahnya Nabi Luqman. Lihat perintahnya, jadi ini kepada orang tua. Perintahnya orang tua ini kepada anak. Ya bunai, wahai anakku, aqimis salah. Tegakkanlah salat. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan salat.
aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Nah, di sini Nabi Luqman mengajak anaknya untuk kamu sendiri wahai anakku jangan lupa beribadah kepada Allah dan jangan lupa juga mengajak orang-orang lain, yaitu wa'mur bil ma'ruf. Amar bil ma'ruf tahu kan? Mengajak kebaikan, wanha 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wanha 'anil munkar. Kemudian engkau wahai anak, kalau engkau melakukan itu amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, kau akan menghadapkan hal-hal yang berat buat kamu. Pasti kamu akan dicelakain, akan dipukulin, akan dihina dan lain-lain, semuanya akan menghadapi. Maka ayahnya menyebutkan wasbir ala ma asab. Sabarlah atas apapun yang kau dapat dari ujian. Inna dzalika min azmil umur. Ini kelakuan-lakuan orang-orang yang bijaksana. Sabar dalam berdakwah. Jadi subhanallah, kalau kita melihat surat Luqman ini luar biasa, menafsirkan dan mempelajari surat Luqman bisa berjam-jam membedah surat Luqman. Ya, ini aja hanya cuma 2 ayat tapi luar biasa. Artinya ini semuanya menafsirkan di antara dari surat Al-Asr ada di surat Luqman, menafsirkan hadis Nabi yang tadi idza mata ibnu Adam, semuanya kembali lagi sama. Ya, itulah tugasnya para wali santri, para orang tua yang punya anak ini adalah emang betul berat. Menaruh anak di pesantren mengeluarkan biaya banyak. Ini hanya sementara. Orang memiliki uang ini hanya sementara. Tapi kalau anaknya berhasil menjadi anak yang saleh, menjadi anak penghafal Al-Quran, ingat, seorang anak jika menjadi hafidh li kitabillah, engkau wahai orang tua, kalau Allah memasukkan kau di neraka, seorang anak ini bisa memberi syafaat dan mengeluarkan orang tua ini masuklah ke surga. Inilah keutamaannya. Jadi nggak ada lagi yang namanya berat. Tujuan kita akhirat. Uang hanya semata sementara aja. Di dunia ini nggak ada yang selama-lamanya, semuanya sementara. Tapi kehidupan yang akhirat, inilah kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari neraka dengan syafaat anak kita yang hafizul Quran, udah kita nggak akan kembali lagi ke neraka. Jadi inilah beratnya dari sisi dari uangan, mungkin berat mengeluarkan uang untuk ke pesantren, ya, tapi insya Allah jika berhasil pahalanya luar biasa. Dan juga jangan di sini buat anak-anak yang sedang di pesantren atau di sekolah, jangan mengecewakan orang tua, ya, karena ini perintahan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wawasainal insan biwalidayhi ihsana. Ya, Allah memerintahkan kepada kita. Ini wasiatnya Allah. Jadi Allah mewasiatkan kita, wahai manusia, jangan lupa berbuat baik kepada 2 orang tua. Saya menceritakan tentang diri saya sendiri. Dulu orang tua saya kebetulan hadir di sini lagi istirahat. Ya, dari tahun kurang lebih 2002 udah di Saudi, ya. Dari tahun 2002 kurang lebih atau sebelumnya dari Saudi. Untuk apa? Mempelajari ilmu agama. Di Saudi di sana ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya, gurunya banyak asatidzah besar di Indonesia. Misalnya di antaranya Ustaz Farid Uqbah. Nah, tahu? Ya, kita doa mudah-mudahan beliau bebas dari penjara, ya. Nah, beliau juga muridnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kebetulan juga teman dari orang tua saya. Setelah itu, kenapa? Tujuannya apa? Kok jauh-jauh meninggalkan keluarga ke sana untuk belajar agar ilmu yang orang tua ayah saya ini bisa disampaikan ke anaknya. Nggak berhenti di situ, tapi mengajak anaknya semuanya. Saat itu ada 3 ke Saudi juga, ya, belajar di sana. Di usia SMP, saya di SMP, orang tua saya menjauhkan, meninggalkan saya di Makkah. Di Makkah Al-Mukarramah ada sekolah namanya Darul Hadits Al-Khairiyah. Di Darul Hadits Al-Khairiyah saya ditinggal di sana selama 4 tahun sendiri belajar. Saya pun keberatan, orang tua saya pun keberatan. Apa keberatan seorang anak biasanya kalau ditinggalkan orang tuanya? Apa?
Mungkin bisa dibilang makannya nggak enak, ya nggak bisa main, nggak bisa apalagi, nggak bisa main HP dan lain-lain, pasti nggak enak, berat. Seorang tua, seorang ayah, keberatannya apa? Harus transfer, ya kan? Pasti butuh biaya, biaya sekolah, biaya dan lain-lain, keberatan. Ya, tujuannya apa? Yaitu mendapatkan, ya ini saya sekarang di sini, berdiri di sini menyampaikan yang saya paham dari ilmu agama, pahala juga ngalir kepada seorang tua. Begitupun kalian ke depan, pasti tujuan kalian juga menjadi seorang dai, pahala juga ngalir kepada siapa sih yang naruh antum di sini? Siapa sih yang mengajak antum di sini dan siapa yang mengajar semuanya ini? Pahala kepada antum. Setelah SMP saya ke Madinah melanjutkan Jami'ah Islamiyah. Ada yang pernah dengar Jami'ah Islamiyah di Madinah? Nah tahu? Di Universitas Islam Madinah. Nah dengar? Kalau ustadz yang lulusan sana banyak banget ya, bisa dihitung. Ustadz Bakhtiar Nasir tahu? Ya, Ustadz Syafiq, Ustadz siapa yang pernah? Ya, intinya banyak banget ulama-ulama yang mereka lulusan dari sana. Dan alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada saya bisa kuliah di sana. Dan mudah-mudahan antum juga di sini semuanya kuliah di Jami'ah Islamiyah insyaallah. Yang penting kita harus selalu semangat dalam doa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi setelah salat subuh jangan lupa doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Selalu minta, ya Allah, berikanlah kepada saya ilmu yang bermanfaat dan warizqan thayyiban, rizki yang baik, yang halal, thayyib, dan juga amalan kita ini ya Allah semua, salat saya, ya, puasa saya, perbuatan baik saya, ya Allah terimalah, kabulkanlah amal saya. Selalu kita doa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengeluh ke orang, jangan minta kepada orang, tapi selalu kita minta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat bersama hambanya. Kalau kita mau minta kepada Allah, Allah akan menerima dan mengabulkan doa. Khususnya kalau di malam hari tahajud. Ya, saya lihat tadi agenda harian di sini. Masya Allah ada salat tahajud. Ini nikmat yang luar biasa. Tapi jangan sampai antum merasa saya dipaksa untuk tahajud sama ustaz di sini. Nah, jangan sampai. Tapi semuanya lillahi ta'ala. Doa di saat kita tahajud. Salatlah 2 rakaat, kemudian jangan lupa witirnya. Saat kita witir jangan lupa kunut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di pertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan menyebutkan kepada hambanya, man yad'uni fa astajibu lah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang minta kepadaku saya akan memberi kepadanya. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan mengampuni dosanya. Jadi ini pahala yang luar biasa dan amalan yang ringan. Tidak begitu berat kalau orang melakukan salat tahajud 2 rakaat ataupun salat witir 1 rakaat. Kita nggak bisa 2 rakaat tahajudnya keberatan. Ya udah, jangan tinggalkan salat witir. Karena salat witir ini adalah salat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, salat witir. Dan jangan lupa juga kunutnya. Pasti kalian tahu doa-doa kunut ada di kitab-kitab zikir. Ya, semuanya mungkin para santri, para thulabul ilm paham dan tahu. Tapi melaksanakannya, mempraktekannya ini yang sulit, jarang. Nah, ini hati-hati. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membenci sifat orang yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hanya bisa mengucapkan tahu paham tapi tidak dipraktek. Maka Allah apa? Kabura maqtan 'indallah ma la taf'alun. Ini hal yang Allah membenci pada orang yang sifatnya seperti ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Inilah 3 amalan yang mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya. InsyaAllah kita semua bisa mendapatkan pahala yang sedekah jariyah, bisa juga insyaAllah ilmu yang bermanfaat, bisa juga insyaAllah memiliki anak dan keturunan yang saleh. Selalu kita doa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wallahu ahkam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.